Halo Bapak Ibu, rekan-rekan pedagang pasar, mitra spasar.id. Bertemu lagi dengan Dwi Iva Jayanti di kelas belajar bersama spasar.id. Sudah pada tahu belum? Kalau sebuah produk bisa layak dijual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih mahal hanya dengan mengubah kemasannya. Lalu bagaimana teknik pengemasan yang baik? Kami akan bantu menjawab pertanyaan tersebut di materi belajar berikut ini. Oke, pertama kita ketahui bahwa kemasan ini adalah material yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembungkus, namun juga berfungsi untuk melindungi suatu produk atau barang. Lebih dari itu, ternyata kemasan ini berfungsi sebagai pemberi identitas atau informasi penting pada produk atau barang. Kemudian kemasan kita beri nama, brand atau label, maka sebuah kemasan akan berfungsi sebagai pembeda untuk membedakan antara satu produk dengan produk lainnya. Kemasan makin menarik, maka produk akan punya nilai jual lebih tinggi. Nantinya, customer atau pembeli yang akan menilai pantas atau wajarnya nilai suatu produk dari kemasannya. Oke, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengemasan atau pengepakan barang. Pertama, pilih bahan atau material kemasan yang tepat. Untuk pecah belah misalnya seperti ini, yang material kaca ini riskan pecah dalam pengiriman. Untuk itu idealnya kita bisa menggunakan kemasan berlapis. Bisa gunakan kertas koran atau kertas bekas, kita lapisi, kemudian kita lakban. Kemudian luarnya kita beri kardus dan kemas lagi dengan menggunakan bubble wrap agar aman di pengiriman. Kemasan menentukan nilai jual. Misalnya saya punya cabai dengan gramasi seperti ini, menggunakan kemasan plastik, mungkin taksiran nilainya sekitar Rp3.000. Tapi misalnya saya menggunakan mika seperti ini, kemudian bawahnya saya berikan kertas semacam tisu atau kertas bekas untuk membuat cabai ini lebih awet atau tidak mudah rusak. Coba saya tuangkan seperti ini. Lalu bagian luar kita beri label, boleh brand kita seperti ini. Dengan gramasi yang sama, kemungkinan estimasi nilainya bisa kita hargai atau diberi nilai jual sekitar Rp5.000. Jadi kemasan seperti ini dengan kemasan seperti ini menentukan nilai jual yang berbeda. Lalu perhatikan untuk produk makanan, tidak menggunakan bahan atau material kemasan yang berbahaya. Tidak disarankan menggunakan kemasan styrofoam apabila produk makanan bersentuhan langsung dengan material tersebut. Nah, bisa disarankan menggunakan semacam aluminium foil seperti ini. Ini aman untuk makanan. Bisa juga menggunakan material PET seperti ini, botol atau toples seperti ini, aman untuk bersentuhan langsung dengan makanan. Atau gunakan juga kemasan plastik yang tebal seperti ini. Untuk pengemasan produk makanan, saya punya contoh produknya lagi seperti ini misalnya. Ini bisa semacam repacking. Bapak Ibu bisa mengemas ulang dengan mencantumkan label seperti ini. Ada brand usahanya, kemudian ada komposisi misalnya, kode produksi, expire atau batas produk baik digunakan kapan. Dan Anda bisa mengemasnya dengan kemasan plastik yang tebal seperti ini. Tidak menggunakan kemasan plastik yang tipis karena ini rentan merusak isi produk. Dan tentunya juga Anda bisa mengemasnya dengan pilihan berbagai size atau ukuran. Dari ukuran kecil, yang menengah ataupun besar begitu, yang kemasan ekonomis, sehingga konsumen punya berbagai pilihan. Dan tentunya ini yang paling penting adalah meyakinkan konsumen bahwa produk terjaga kualitasnya. Setelah melakukan pengemasan, Bapak Ibu perlu mempersiapkan semacam kartu nama berisi informasi seputar produk atau toko Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga sisipkan semacam thanks card atau kartu ucapan terima kasih telah berbelanja di toko kita. Dan tidak lupa untuk disisipkan di produk yang akan kita kirimkan atau kita persiapkan diberikan kepada customer. Cek alamat sekali lagi, pengiriman jelas dan penerimanya. Kemudian jangan lupa di paket itu kita kasih semacam tulisan kecil berisi instruksi untuk mohon menvideokan barang pada saat unboxing atau dibongkar oleh penerima.
untuk mengantisipasi apabila ada klaim tertentu dari customer. Pada saat pengemasan, penting juga Bapak Ibu untuk memisahkan produk yang misalnya dari bahan berbau tajam atau semacam toiletries atau bahan-bahan deterjen dengan produk makanan. Jadi tidak digabung, atau kalaupun digabung dalam satu paket, yang paket berisi cairan ataupun bahan-bahan yang berbau tajam itu untuk dikemas berlapis begitu ya, dengan plastik berlapis agar tidak mengkontaminasi atau mengganggu, merusak produk yang lain begitu. Demikianlah materi pelajaran kita kali ini mengenai bagaimana meningkatkan nilai jual produk dengan kemasan dan juga bagaimana teknik mengemas produk yang baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kelas belajar bersama Spasar.id lainnya. Sampai jumpa!